Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Samsul Arifin dari kelompok 4, yang mana saya ingin melanjutkan pembahasan yaitu tentang variasi bahasa. Di atas tadi sudah dijelaskan bahwa dalam variasi bahasa ada juga pembahasan tentang pengertian variasi bahasa itu apa, terus bagaimana munculnya variasi bahasa di masyarakat, apa saja bentuk-bentuk variasi bahasa dan contohnya, dan apa pengertian ideolek, dialek, sosiolek dan contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian ideolek, dialek, sosiolek dan contoh-contohnya. Baik, langsung saja kita scroll ke bawah karena ini sudah dijelaskan oleh teman kita yaitu Resto dan juga Niken. Baik, pengertian dari ideolek. Ideolek menurut Krida Laksana adalah keseluruhan ujaran seorang pembicara pada suatu saat yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau menurut saya yang lebih mengena itu menurut Chair, bahwasanya ideolek itu variasi bahasa yang bersifat perorangan, berarti hanya dimiliki oleh perorangan. Itu ideolek. Maksudnya bagaimana? Konsep ideolek itu mempunyai variasi bahasa masing-masing ya. Bagi penuturnya itu memiliki variasi bahasa masing-masing, tidak sama dengan orang lain ya. Yaitu berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa dan juga susunan kalimatnya yang paling dominan ya. Ini hanya warna suaranya. Karena orang yang kalau sudah akrab itu kalau nggak melihat wajahnya, cuma mendengar suaranya saja sudah paham itu suaranya siapa. Itu ideolek, berarti khas suaranya. Karena menurut Suito, bahasanya penutur mempunyai sifat-sifat khas yang tidak dimiliki oleh penutur yang lain. Sifat ini baik secara psikis maupun fisik. Jadi ada dua faktor, faktor fisik dan faktor psikis menurut Suito. Nah, bagaimana kalau faktor fisik? Nah, kalau faktor fisik ini berkenaan dengan bentuk atau kualitas alat-alat penuturnya. Itu bisa dilihat dari mulutnya, giginya, lidahnya. Berarti sangat berpengaruh. Kemudian kalau dari sifat khas psikis itu bisa kita lihat dari perbedaan watak, intelijensinya dan sikap mentalnya. Contoh dari ideolek, orang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi atau akademis ya, anak kuliahan dengan anak yang biasa itu sering mengatakan perspektif atau bahasa-bahasa yang tinggi juga. Berarti ini juga mempengaruhi dalam segi psikis ya, karena intelijensinya beda gitu loh ya, karena banyak kata yang sering dia dapatkan di kampus berbeda dengan orang biasa itu. Cuman yang lebih menonjol dalam hal ideolek ini adalah warna bahasanya seseorang itu yang mungkin tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ya mungkin bisa ditiru sih, tapi nggak bisa secara plek gitu ya. Kemudian lanjut dialek. Kalau dialek menurut Poijo Swidarmo adalah variasi sebuah bahasa yang adanya itu ditentukan oleh latar belakang asal si penutur itu. Jadi ada latar belakang yang mempengaruhi variasi bahasa ini muncul. Ini dialek ya. Apa saja itu latar belakangnya, baik itu secara geografis, sosial maupun usia. Berarti itu yang mempengaruhi latar belakang seseorang munculnya variasi bahasa. Kalau dilihat dari secara geografis banyak sekali ya. Mungkin ini lebih ke asal
asal daerah si penutur ini kalau geografis. Contohnya kalau di daerah Pulau Jawa kan banyak sekali bahasa ya. Ada dari dialek Jogja, Solo, Banyumas. Kalau Banyumas seperti mungkin ngapak. Bisa dikatakan contoh seperti ini. Rika arep maring ngendi mbok. Nah, itu artinya kamu mau kemana gitu. Inyong arep maring kampus. Nah, inyong itu aku, arep itu mau ke. Jadi setiap kota atau daerah itu mempunyai dialek yang berbeda karena dipengaruhi oleh geografis yang berbeda. Mungkin dari Jogja, kowe arep nandi cah. Nah, seperti itu perbedaannya. Kalau dialek sosial ini mungkin lebih dilatar belakangi oleh tingkat sosial daerah tersebut di mana seseorang penutur ini berasal. Contohnya kalau dia sebelumnya dialek sosial ini ada tingkatannya juga. Ada tingkatan tinggi, tingkatan menengah, dan tingkatan merendah. Kalau tingkatan tinggi ini bisa dinamakan kromo inggil. Kalau tengah, menengah ini kromo. Kalau merendah atau tingkat bawah itu namanya dinamakan dengan ngoko ya. Contohnya saja kalau kromo alus atau kromo inggil panjenengan menika rawuh pukul pinten Mbak Yu. Nah, maksudnya kamu datang jam berapa Mbak? Nah, itu untuk tingkatan yang lebih tinggi. Ini biasa digunakan oleh penutur bagi orang-orang yang bisa dikatakan punya pangkat yang lebih tinggi gitu ya. Atau orang-orang yang ngomong dengan orang-orang yang tua, lebih tua. Nah, ada lagi yang tingkatan menengah. Ini bisa dikatakan mungkin kepada keluarga kita yang lebih tua. Ini dinamakan kromo ya. Sampean tindak mriki jam pinten Mbak Yu. Nah, sampean bukan lagi panjenengan ya. Dan lagi untuk yang tingkatan merendah menggunakan ngoko. Ini biasa digunakan dengan anak kecil atau yang sepantaran. Contohnya kowe mrene iki jam piro Mbak Yu. Nah, kowe ya. Itu mungkin dari tingkat sosial. Ada lagi dialek dari segi usia. Nah, ini juga terbelakangi masalah munculnya dialek. Kalau dalam usia, ini ada usia anak, ada usia muda, dan usia dewasa. Jadi bahasa itu kalau digunakan anak-anak mungkin masih polos. Berbeda dengan muda. Kalau kaum muda mungkin sudah mulai tertata ya. Kalau dewasa mungkin lebih hati-hati untuk mengatakannya. Contohnya kalau anak, Pak, Bu, badai pipis ya. Kalau orang dewasa kan sudah tidak lagi menggunakan kata pipis ya. Mungkin mau ke belakang, izin ke belakang gitu ya. Jadi tidak lagi to the point dengan menggunakan kata pipis. Itu mungkin dialek usia dewasa. Kemudian kita lanjut untuk sosiolek. Sosiolek ini mungkin sama ya dengan dialek sosial. Cuma perbedaannya ini lebih banyak latar belakangnya. Kedekatan sosial ini penutur-penutur dialek tersebut termasuk dalam suatu golongan masyarakat yang sama. Sosiolek juga disebut dengan dialek sosial ya. Yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Jadi latar belakangnya banyak sekali ya. Berdasarkan usia kita bisa melihat berdasarkan variasi. Mungkin yang saya contohkan tadi ya, kalau anak-anak menggunakan kata pipis, kalau orang dewasa mungkin lebih halus ya, izin ke belakang gitu ya. Ada lagi mungkin nanti sosial dalam segi pendidikan ya. Dalam segi pendidikan mungkin lebih intelijensi lagi, lebih tertata, lebih rapi. Jadi seperti itu. Ada lagi kalau sosiolog dari segi pekerjaan, mungkin kalau sesama orang pekerja mungkin lebih, yaitu bahasanya kan dialeknya berbeda-beda, orang pendidikan, orang pekerjaan, orang kebangsaan, orang bidang ekonomi, maupun orang yang lagi
hubungan atau seks intim itu juga berbeda bahasanya. Jadi bermacam-macam sekali ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengertian dari idiolek, dialek, dan sosiolek. Mungkin dari teman-teman yang masih kurang paham silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.